Pengemis Goudan setiap hari bisa menemukan sepotong emas kuning di bawah akar pohon. Tetapi dia tidak pernah tergoda. Mengangkatnya, melihat sebentar, lalu mengembalikannya seperti semula. Kemudian membawa mangkoknya dan meminta-minta dari rumah ke rumah. Pada hari itu, dia baru saja melangkah beberapa langkah. Dari hutan bambu di samping muncul seorang makhluk ilahi berambut putih. Mengayunkan alat penggosok sambil menatap punggungnya dan bergumam. Orang yang begitu beruntung bertemu hari ini. Begitu kata-katanya selesai, makhluk ilahi itu menghilang seperti angin. Goudan berjalan ke bawah pohon akasia tua. Makhluk ilahi berambut putih itu muncul lagi, membawa sebuah kendi minyak wangi dari jeruk nipis. Mulut kendi itu bersinar hingga bisa mencerminkan wajah. Makhluk ilahi itu berkata bahwa kendi ini adalah harta. Yang dituangkan adalah minyak wangi yang harum. Bisa ditukar dengan uang atau bahan makanan. Cukup untuk hidup seumur hidup. Setelah berkata demikian, dia memberikan kendi itu kepada Goudan dan pergi. Goudan memegang kendi minyak itu dengan hati-hati agar tidak pecah. Membuka tutup kendi. Aroma minyak wangi menyebar ke seluruh gang, membuat anak-anak di sebelah langsung menelan ludah. Ibu Wang yang lewat menyarankan agar dia memasukkannya ke dalam botol dan tidak perlu meminta-minta lagi. Goudan menggelengkan kepala, menuangkan setengah mangkuk ke dalam mangkuknya yang pecah. Berbalik dan berjalan ke arah barat desa. Dia pertama kali sampai di rumah Lilauhan yang terbaring di tempat tidur tradisional. Berkata, "Kakek, Anda kekurangan minyak untuk memasak sayur. Saya akan mengantarkan sedikit untuk Anda." Kemudian mengantarkan setengah mangkuk lagi ke rumah Wang dan Yu. Lalu pergi ke rumah Zhang Tufu, rumah saudara perempuan Zhao. Berputar dalam lingkaran besar, minyak wangi dalam kendi ternyata tidak berkurang. Berapapun yang dituangkan bisa kembali lagi. Sore hari, Liu Shan mendekat sambil menggosok tangannya dan berkata, "Goudan, berikan kendi itu padaku. Saya akan membantumu menukarnya menjadi uang. Pasti akan membuatmu tinggal di rumah beratap genting." Goudan menyimpan kendi itu di pelukannya, dan berdiri tegak. "Minyak ini untuk semua orang. Bukan hanya untuk saya sendiri. Saya tidak akan mengambil harta ini untuk diri sendiri, yang akan membuat saya bermimpi buruk di malam hari." Setelah berkata demikian, dia meletakkan kendi minyak di bawah pohon akasia tua, menekan selembar kertas dengan batu. "Siapa yang kekurangan minyak, silakan ambil. Jangan ambil terlalu banyak, cukup untuk makan saja." Keesokan paginya, kendi minyak masih ada. Di kertas itu ada beberapa baris tulisan tambahan. "Goudan yang baik hati, kami hanya mengambil setengah mangkuk." Liu Shan melihat Goudan tidak serakah. Malam hari, dia menyimpan tas kain dan diam-diam pergi mencuri kendi minyak. Baru berlari 2 langkah, dia sudah ditangkap oleh Zhang Tufu. Dia panik, wajahnya seperti udang yang sudah direbus. Berjuang dan berteriak, "Kendi ini tidak diinginkan oleh Goudan. Apa salahnya jika aku mengambilnya?" Kata-kata ini didengar oleh Goudan yang datang. Dia tidak marah. Dia hanya berkata, "Aku tidak menginginkannya. Ini adalah kendi yang seharusnya digunakan oleh semua orang. Jika kamu kekurangan minyak, aku bisa membantumu menuangkan, tidak perlu mencuri." Tetangga di sekitar juga terbangun oleh keributan. Wang dan Yu dengan tangan di pinggang memarahi Liu Shan yang tidak berperasaan. Liu Shan merasa begitu tertekan hingga tidak bisa mengangkat kepalanya. Kendi minyak di tangannya